Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal yatima fala taqhar. Fa'ammal yatim, adapun terhadap anak yatim, fala taqhar, maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang terhadap anak yatim. Al-yatim, siapa yang disebut yatim itu? Yatim itu bisa anak laki-laki, bisa anak perempuan yang bapaknya sudah meninggal dunia di waktu anak itu masih belum baligh. Jadi begitu anak sudah mencapai umur baligh, anak itu tidak disebut yatim. Dan menurut definisi yang yatim itu adalah anak yang ditinggal mati oleh bapaknya, bukan oleh ibunya. Karena umumnya dan seharusnya bapak adalah orang yang bertanggung jawab, baik dalam pengelolaan rumah tangga, dalam mendidik anggota keluarga, dan juga di dalam menopang ekonomi keluarga. Maka dengan meninggalnya seorang bapak, anaknya akan menjadi kehilangan tempat bergantung, tempat mengikuti jejak yang baik, dan juga tempat bergantung secara ekonomi. Oleh karena itu, anak yatim posisinya sangat lemah karena masih kecil, tenaganya belum cukup, pikirannya belum pandai untuk menghadapi kehidupan, dan ekonomi belum paham. Nah, karena anak yatim itu posisinya sangat lemah, maka seringkali anak semacam ini menjadi korban di dalam keluarga atau bahkan di dalam masyarakat. Sebagaimana kita lihat kebiasaan, kecenderungan kita manusia dalam masyarakat, orang yang kuat mempunyai kecenderungan memperalat atau mengeksploitasi yang lemah. Itu kecenderungan kita, manusia. Kita bisa lihat kecenderungan yang masih murni atau masih belum tercampur dengan pengaruh macam-macam. Kalau anak-anak misalnya di sekolah SD, di antara anak-anak itu, kalau ada anak yang kelihatan lemah, secara fisik lemah, secara pikiran juga lemah, sehingga anak itu suka ragu-ragu melakukan sesuatu, tidak ada atau kurang rasa percaya diri, maka anak itu biasanya menjadi korban bullying, bully. Itu di mana-mana seperti itu. Agama mereka apapun, ada kecenderungan orang yang atau anak-anak yang kuat itu membuli anak-anak yang lemah. Nah, anak-anak yang lemah semacam ini perlu ditolong, dan juga yang membuli juga perlu ditolong, karena membuli itu zalim. Nah, anak yang dizalimi ini perlu diselamatkan karena pengaruhnya besar, baik terhadap pendidikannya maupun terhadap kemandiriannya kelak. Nah, anak yang dibuli itu perlu ditolong dengan meningkatkan percaya dirinya dan memberi kekuatan untuk berhadapan atau bergaul dengan teman-temannya yang lain. Anak yatim itu anak yang lemah sekali. Bahkan di dalam keluarga itu sendiri, anak ini bisa dibuli oleh orang-orang yang dewasa. Oleh karena itu, karena ada kecenderungan anak yatim itu dibuli, maka ketika Allah menganjurkan supaya anak-anak itu dihormati haknya,
Allah menggunakan larangan. Coba perhatikan, fala taqhar. Jangan berperilaku sewenang-wenang terhadap anak yatim. Jadi yang ditekankan di sini larangan bersewenang-wenang. Bersewenang-wenang ini kan membuli. Jangan membuli anak yatim. Misalnya di sini bukan perintahnya itu bukan muliakanlah anak yatim, bukan. Tapi jangan sewenang-wenang terhadap anak yatim. Karena ini ada kecenderungan manusia untuk yang kuat membuli yang lemah. Contoh yang kuat membuli yang lemah itu bukan hanya pada anak-anak. Ketika dewasa pun manusia mempunyai kecenderungan membuli. Bahkan cara-caranya sangat canggih. Kita lihat perusahaan yang besar itu biasanya membuli perusahaan yang kecil. Orang yang pandai berbisnis berusaha ngerjain yang lemah. Dan kalau kita misalnya bagaimana kita bisa meningkatkan bisnis kita, kita mengundang mentor, mengundang pelatih. Itu kan seringkali kalau zaman sekarang tingkatkanlah daya kompetitifmu, ya, tingkatkan daya kompetitifmu. Dan saya sering mendengar kata-kata yang mereka ucapkan, you must improve your competitive edge. Edge itu kalau pisau, bagian yang tajam itu namanya edge, baik yang tajam di samping maupun yang di ujung. Tingkatkan ketajaman pedang ekonomimu. Ini kan berarti ajaran bisnis zaman sekarang ini bagaimana kita bisa membunuh bisnis yang lain. Jadi istilahnya saja, Masya Allah, ini pelatihan yang semacam ini. Saya kebetulan punya banyak pengalaman, saya sering mengikuti seminar-seminar bagaimana untuk membangun bisnis. Itu competitiveness-mu tingkatkan daya kompetisimu. Kalau namanya kompetisi itu usaha mengalahkan yang lain. Bahkan kadang-kadang ada perusahaan yang begini, dia kalau itu perusahaan besar, begitu ada perusahaan baru muncul, pabrik baru, maka perusahaan yang besar itu menurunkan harga. Dia sudah punya nama, sudah dikenal, harganya turun lagi. Jadi keterkenalan itu sudah mempunyai nilai lebih dalam penjualan, harganya rendah, lebih lagi kompetitif. Dengan harganya diturunkan, maka pabrik baru tidak bisa bersaing, karena pabrik baru biasanya cost-nya tinggi, apalagi kalau dia modalnya hutang, dia harus membayar hutangnya. Kelimpungan ya, belum punya nama, harganya lebih tinggi, mati. Terus nanti kalau perusahaan yang baru ini kelimpungan, udah aku beli aja deh. Nah, daripada dia tidak bisa bayar hutang, serahkan. Dibeli jadi monopoli. Dan itu sekarang berlaku di rumah sakit. Nah, di rumah sakit ini BPJS-nya tuh banyak yang belum dibayar. Rumah sakit yang mandiri, yang bukan bagian dari konglomerasi, kelimpungan. Karena hutangnya BPJS itu terlalu besar. Lalu terus perusahaan rumah sakit yang besar, yang bagian dari konglomerasi, aku beli aja deh. Nah, kita saksikan banyak rumah sakit yang sekarang menjadi namanya berubah. Nah, itu contoh bullying. Partai yang besar membuli yang kecil. Mana ada partai yang besar mau menjadi calon, menyodorkan calon wapres, calon presiden maunya. Dan karena apa? Nanti bisa mendikte polisi kebijakan dalam
pemerintahan. Dan bila perlu yang kecil itu difitnah-fitnah. Jadi itu bullying. Sampai ke internasional, negara-negara maju itu menekan negara-negara kecil supaya bukalah pasarmu, buka pasarmu, turunkan biaya masuk supaya barang mereka bisa masuk. Tapi kalau negara yang kecil ini mau mengekspor ke sana, dihalang-halangi. Nah, itu bullying juga. Oleh karena itu layak kalau Allah wanti-wantinya jangan berperilaku sewenang-wenang terhadap anak yatim. Anak yatim itu lemah, ya, dia kecil belum tahu apa-apa, apalagi kalau anak yatim itu mempunyai warisan. Maka warisan itu yang diincar. Dan orang dewasa yang mengincar warisan anak yatim justru membulinya lebih parah. Karena dibuat anak ini tidak betah, nanti bila perlu dikirim ke panti asuhan, dan bahkan ada yang dibunuh seperti dulu pernah terjadi di Bali, ya. Dia dibunuh ya dengan cara kekerasan, sehingga waktu masih yatim dia meninggal. Saya berkomentar, tapi ada teman itu mengatakan baru dengar komentar yang semacam itu. Umumnya saya juga kasihan, ada anak-anak kecil dieksploitasi, disakiti, terus sampai meninggal. Memang sih disiksa, tapi saya melihatnya Allah menyelamatkan dia, karena dia anak dari 2 orang suami istri yang muslim, tapi kemudian diasuh oleh keluarga yang Nasrani, sehingga anak ini namanya pun diganti dengan nama Nasrani. Tapi Allah menghendaki jangan sampai anak ini masuk neraka. Caranya memang mengenaskan, dibunuh oleh orang tua angkatnya sendiri. Tapi dengan dia meninggal di waktu masih kecil, dia sakit, tapi tidak ada anak kecil yang meninggal kemudian masuk neraka, nggak ada. Nah, jadi saya komentar itu, oh iya juga ya, gitu ya. Jadi Allah itu Maha Pengasih. Nah, saya ingin menekankan di sini bahwa hati-hati kita berhadapan dengan orang yang lemah. Kita mempunyai kecenderungan membuli orang-orang yang lemah. Apalagi kalau kita merasa diri kuat, baik secara fisik maupun secara ekonomi atau secara politik. Kepada anak yatim kita tidak boleh sewenang-wenang, dan adresnya perintah atau larangan ini kepada Nabi Muhammad SAW yang beliau sendiri pernah mengalami menjadi anak yatim. Jadi Rasulullah diberi pengalaman oleh Allah untuk menjadi anak yatim kayak apa. Karena pernah menjadi anak yatim, maka ketika ada bimbingan dari Allah semacam ini, Rasulullah lebih menghayati, ya, lebih menghayati bagaimana menghormati anak yatim, bagaimana perasaan anak yatim itu, dan sebagainya. Oleh karena itu banyak juga ayat-ayat yang lain yang nadanya itu negatif, dalam arti peringatan. Kamu jangan memperlakukan anak yatim sewenang-wenang. Misalnya di ayat yang saya cantumkan di sini. Seringkali orang yang dewasa, bahkan yang mempunyai potensi besar melanggar ini adalah ibunya sendiri. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Allah memperingatkan, hati-hati ya, orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim. Anak yatim mempunyai hak atas harta,
Nah, kalau dibilang anak yatim punya harta, berarti biasanya itu warisan, karena anak belum bisa bekerja sendiri. Orang yang mengambil hak anak yatim itu innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya mereka itu sama dengan memasukkan api ke dalam perutnya. Api itu yang dimakan. Udah begitu, wasayaslauna sa'ira. Kelak di hari kiamat orang itu akan masuk ke neraka. Ini peringatan keras. Dan saya tadi menyebut bahwa justru orang yang mempunyai potensi untuk mengambil hak anak yatim itu ibunya sendiri. Kita sering menyaksikan seorang suami, bapak meninggal dunia, lalu keluarga itu atau terutama ibunya, istrinya tidak ingin warisannya segera dibagi. Atau kalau anak-anaknya itu misalnya ada yang dewasa, kemudian juga ada anak yatim, itu mereka sepakat untuk jangan dibagi dulu, kan masih ada ibu kan butuh tempat tinggal. Oleh karena itu mereka cenderung untuk tidak membagi waris segera. Nah, ini punya potensi untuk mengambil hak anak yatim, karena kalau itu belum dibagi, maka ada kemungkinan mereka mengkonsumsi peninggalan yang wafat dengan cara yang tidak benar, karena belum dialokasikan siapa yang mempunyai hak apa. Kalau orang itu kebetulan atau keluarga itu makin kaya itu mendingan, tapi kalau makin miskin kan makin habis. Ya, yang dihabiskan itu harta anak yatim yang notabene adalah anaknya sendiri. Oleh karena itu kita hati-hati. Kalau ada seseorang yang meninggal dunia, lebih baik segera dibagi warisannya supaya jelas seseorang itu mempunyai hak apa dari yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Lagi, bagaimana kalau kita itu mau membebaskan diri dari kemungkinan mengambil hak anak yatim? Apakah boleh kita serahkan saja? Bukan begitu. Dibagi dulu warisan, dialokasikan, kemudian di masing-masing hati-hati jangan sampai mengambil hak anak yatim. Hak anak yatim tidak boleh diserahkan pada waktu anak itu masih yatim, karena umumnya anak yatim itu karena belum baligh itu belum bisa mengelola hartanya sendiri, dan Allah melarang kita menyerahkan harta kepada orang yang belum bisa mengelola harta. Wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Kalian jangan menyerahkan harta kepada orang-orang yang bodoh. Sufaha itu jamak dari safih. Safih itu artinya yang belum mempunyai kemampuan karena kebodohan, karena ketidaktahuan. Caranya bagaimana? Dikelola, lalu orang yang mengelola ini menyisihkan bagian dari harta itu untuk anak yatim. Tapi kalau harta itu bisa dikembangkan, kebetulan kalau ibunya itu pengusaha, boleh saja dikembangkan. Tapi ingat, modal yang dimiliki oleh anak yatim ketika ada keuntungan, harus keuntungan itu diberikan kepada anak yatim. Jadi tidak bisa dikatakan dia kan peninggalannya dulu kan 100 juta, terus dipakai untuk bisnis, untuk modal, berkembang, terus ketika dewasa dikasih 100 juta. Nggak fair, karena orang ini atau ibunya mengembangkan itu dengan modal ini. Apalagi zaman sekarang,
Zaman sekarang ini kecenderungan inflasi itu sangat tinggi. Kalau zaman dulu tidak ada inflasi karena jumlah uang yang beredar dan jumlah barang dan jasa yang berputar itu seimbang. Selama supply and demand itu seimbang, maka tidak akan inflasi. Tapi zaman sekarang banyak dikembangkan transaksi tanpa barang, transaksi tanpa jasa, yaitu di sektor keuangan, ya, jual beli saham, jual beli sertifikat di futures commodity market. Itu nggak ada barangnya, tapi ada transaksi. Ini berarti jumlah uang lebih banyak daripada jumlah barang dan jasa yang ada. Tentu saja inflasi, ya. Belum lagi kalau ngomong politiknya Amerika itu apa? Nomor satu adalah menjaga dolar. Maka kalau ada negara yang mengganggu dengan cara transaksinya dengan menggunakan mata uang selain dolar, maka negara itu akan menjadi objek penyerbuan Amerika. Penyerbuan itu tidak harus dengan cara militer, ya. Jadi kita mesti hati-hati dalam hal ini. Ya, intinya di ayat ini adalah bahwa kita tidak boleh menyerahkan harta kepada orang yang belum bisa mengelola. Tapi ketika kita tidak menyerahkan harta itu kepada orang yang belum bisa mengelola, boleh kita itu mengembangkannya. Kalau dikembangkan, maka keuntungan harus dibagi. Karena anak ini belum tahu negosiasi dan sebagainya, maka yang tua, yang dewasa, sebaiknya jangan menggunakan harta anak yatim untuk bisnis yang risikonya tinggi. Karena kalau risiko tinggi, itu kemungkinan besar harta anak yatim itu bisa hilang. Ya. Pilih bisnis yang tidak ada risiko, meskipun keuntungannya sedikit misalnya. Nah, kemudian makannya anak yatim itu diambilkan dari situ. Kalau itu dikembangkan, maka konsumsi anak diambilkan dari keuntungannya saja. Warzuquhum fiha. Berilah rezeki mereka dengan dana yang ada di situ. Termasuk makan dan juga pakaian. Waksuhum. Berilah mereka makan. Wa qulu lahum qawlan ma'rufah. Nah, ini perintahnya positif. Berkatalah yang baik kepada anak-anak yatim. Saya ingin menambah sedikit. Para ahli fikih itu kalau melihat ada ayat semacam ini atau ayat yang lain yang serupa, itu diambil dari sisi hukum. Ini kan tidak boleh, konteksnya tidak boleh menyerahkan harta anak yatim ketika mereka masih bodoh, karena mereka belum tahu transaksi. Lalu mereka membahas bagaimana dengan anak-anak kecil yang belum tahu uang lalu belanja. Nah, ini yang terjadi kalau itu dituruti dengan disiplin, kita banyak melanggar. Karena anak-anak kita, anak SD kelas 1 atau bahkan mungkin TK, ketika sekolah kita kasih duit. Kita kasih duit, kemudian anak itu jajan. Transaksi oleh anak atau orang yang bodoh itu tidak sah. Nah, kalau kita mengikuti itu, ini kita banyak melanggar. Ya, jadi ini memang konteksnya anak yatim, tapi para ahli fikih suka mengembangkan untuk kasus-kasus yang sifatnya umum. Ya, contohnya misalnya ada orang tua itu kalau dikasih uang oleh anak-anaknya dalam jumlah banyak, uangnya dipakai untuk beli bir. Oleh karena itu anak-anak kalau memberi uang pada bapaknya ini dipas. Udah pagi dikasih 10.000. Jadi ada anak yang dekat di situ atau tinggal bersama. Ini Pak, untuk sarapan
Dia akan membeli yang pas untuk kebutuhan makan. Tapi begitu duit lebih untuk beli rokok, untuk minum bir. Kalau lebih banyak lagi malah beli ke pelacur. Nah itu lalu anak-anaknya itu memberinya pas-pasan. Nah ini lebih sejalan dengan larangan wala tu'tus sufaha'a amwalakum. Jangan kamu berikan hartamu kepada orang-orang yang bodoh, yang belum bisa mengelola uang. Kalau tidak bisa, maka kita atau orang yang dewasa yang bisa mengelola itu memberi kepada orang yang bersangkutan pas-pasan saja, sesuai dengan yang dibutuhkan. Kemudian, kapan kita bisa memberikan harta anak yatim itu? Harus dites dulu, diuji. Sudah bisa mengelola belum? Nah, ini kalimatnya Allah menyebutnya wabtalul yatama. Ujilah anak-anak yatim itu. Hatta idza balagun nikah, sampai anak itu berumur usia nikah. Nah, berarti menyerahkan harta anak yatim tidak harus ketika anak itu baligh. Karena ketika anak itu baligh, coba anak perempuan itu kadang-kadang baligh umur 12 tahun. Dia belum tahu apa-apa, belum tahu bagaimana mengelola uang. Anak laki-laki umur 14-15 tahun itu sudah baligh. Kalau diserahkan itu juga belum bisa mengelola. Maka pedomannya bukan setelah baligh, tapi setelah mengetahui bagaimana cara mengelola uang. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka berumur untuk nikah. Fa in anastum minhum rusyda, kalau kalian mendapatkan mereka itu sudah pandai, cukup cerdas mengelola harta, fadfa'u ilaihim amwalahum, serahkan harta itu kepada mereka. Wala ta'kuluha israfa wa bidarun ayyakbaru, kalian jangan makan harta anak yatim dengan berlebihan. Loh, kok di sini kok jangan makan berlebihan? Apa ini maksudnya? Artinya, kalau keluarga yang mengelola anak yatim ini kebetulan orang miskin, maka orang yang mengelola harta anak yatim ini boleh mengambil upah dari harta anak yatim itu sendiri. Karena mengambil upah itu tidak atau di luar sepengetahuan si anak yatim, maka dia harus pandai-pandai mengukur sewajarnya seberapa. Wala ta'kuluha israfa. Allah menyebutnya jangan makan berlebihan. Jadi boleh jadi dia bertindak sebagai buruh bagi anak yatim sampai anak itu besar. Tapi anjuran Allah, wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Kalau orang yang mengasuh anak yatim itu kaya, jangan ngambil supaya hati-hati. Wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Kalau dia fakir, boleh dia makan tapi dengan cara yang baik, ya. Jadi mengelola anak yatim itu, orang yang kaya sebaiknya jangan memanfaatkan harta anak yatim, biarkan harta anak yatim itu utuh. Tapi kalau yang merawat anak yatim itu miskin, dia boleh mengambil upah dari situ, tapi bil ma'ruf. Ma'ruf itu kita biasanya mengartikannya dengan cara yang baik. Padahal arti ma'ruf itu bukan baik. Ma'ruf itu artinya understood, dimengerti. Kebalikan dari ma'ruf adalah mungkar. Mungkar itu artinya tidak dimengerti. Mungkar itu bisa juga berarti orang yang tidak dikenal. Perilaku yang mungkar, perilaku yang tidak masuk akal. Akal kita nggak bisa nerima. Kalau ada perilaku yang tidak bisa diterima oleh akal sehat, oleh common sense dan sebagainya, maka itu mungkar. Dan itu jelek. Kalau pikiran kita yang wajar itu
menganggap bahwa oh itu pantas, layak. Nah, itu namanya ma'ruf. Nah, ketika orang yang dewasa itu mengelola harta anak yatim, mengambil sebagian untuk konsumsi dia sendiri, maka harus bil ma'ruf. Bil ma'ruf ini self assessment, menilai diri sendiri. Jadi kalau tidak bisa menilai diri sendiri, ya konsultasi dengan orang yang paham sebaiknya seberapa begitu. Jangan lalu masak yang jumlah banyak sekali, anak yatim itu makannya kan sedikit. Kenapa dia masak banyak? Supaya dia bisa makan banyak, supaya dia bisa makan enak dan sebagainya. Oh, itu namanya mungkar, ya, itu karena tidak semestinya. Karena dia sebagai buruh, maka yang utama adalah konsumsi untuk anak yatim. Kemudian kalau sudah didapati anak itu pandai mengelola hartanya, serahkan kepada mereka dan panggil saksi. Fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa'ashhidu 'alaihim. Ketika kalian itu menyerahkan harta kepada anak yatim, persaksikanlah penyerahan itu kepada anak-anak yatim. Wa kafa billahi hasiba. Allah selalu mengawasi dan cukup Allah menjadi pengawas. Artinya kalau ada pelanggaran, maka Allah akan menghitung pelanggaran ini. Itu tadi larangan-larangan, jangan sampai kita berperilaku sewenang-wenang terhadap anak yatim. Sebaliknya, Allah menganjurkan kita untuk menolong anak yatim. Menolong itu terutama dalam hal konsumsi. Kalau kita mau bersedekah, kita sebaiknya menyisihkan sebagian dari sedekah itu kepada anak yatim. Tapi anak yatim tidak termasuk di dalam kelompok yang berhak menerima zakat yang dicantumkan di surat At-Taubah ayat 60. Ya. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha, dan seterusnya. 8 asnaf, 8 kelompok itu tidak ada anak yatim. Maka kalau kita memberi sedekah kepada anak yatim, jangan kita ambilkan dari zakat. Zakat dalam istilah fikih adalah sedekah yang wajib. Ya. Kalau dalam Al-Quran, sedekah itu ya zakat, zakat itu ya infak. Tapi istilah fikih, yang wajib namanya zakat, yang sunnah itu ada namanya sedekah, ada namanya hadiah, ada namanya infak dan sebagainya. Itu para ahli fikih. Para ahli fikih memilah-milah itu untuk keperluan pendidikan dan aplikasi, untuk memudahkan aplikasinya bagaimana. Ya. Jadi tidak masalah itu karena kepentingannya untuk aplikasinya. Nah, kalau kita mempunyai sedekah, maka kita dianjurkan menyisihkan sebagian dari sedekah kita untuk anak yatim. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya, apa yang perlu mereka infakkan, nafkahkan. Infak, anfaqah itu arti dasarnya membelanjakan, spending. Madza yunfiqun, apa yang perlu mereka belanjakan berupa harta. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Katakan infak atau spending atau pengeluaran itu sebaiknya diberikan prioritasnya untuk orang tua, kedua orang tua, orang-orang kerabat, artinya saudara yang ada hubungan persaudaraan yang dekat, dan anak-anak yatim. Di sini ada anak-anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin, dan orang yang sedang dalam perjalanan. Coba di sini ada prioritasnya kedua orang tua. Kedua orang tua ini juga tidak termasuk di dalam 8 asnaf yang di At-Taubah. Berarti yunfiqun di sini tidak bicara mengenai zakat. Tidak layak
orang memberi zakat kepada orang tua. Karena apa? Nafkah untuk orang tua itu wajib. Dia meskipun tidak punya uang zakat, memberi nafkah kepada orang tua itu wajib. Kalau orang tua itu memang tidak mampu. Kemudian anak yatim. Kalau anak yatim itu menerimanya hanya zakat, kasihan, mereka butuh konsumsi tiap hari. Padahal zakat itu, kalau zakat mal itu 1 tahun sekali, 1 tahun sekali baru mengeluarkan zakat. Memangnya anak yatim itu makannya setahun sekali. Jadi jangan dialokasikan dari zakat, tapi dari sedekah. Tapi alhamdulillah kita ini punya kecenderungan kalau sedekahnya kepada anak yatim itu rajin, ya. Buktinya kotak-kotak kita itu yang paling banyak isinya itu untuk anak yatim, ya, dan kadang-kadang sampai anak yatim itu makmur gitu ya. Baik, karena sudah dititit saya lanjutkan bahwa kita harus menghormati anak yatim, tidak boleh menghardik. Menghardik itu termasuk membuli, dan menghardik saja kepada anak yatim itu risikonya bisa keluar dari agama Islam, artinya bisa murtad. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Kriterianya apa? Salah satu di antara kriterianya adalah fadzalikal ladzi yad'ul yatim, orang yang menghardik anak yatim. Ini artinya menghardik anak yatim itu bisa menyebabkan seseorang menjadi kafir atau menjadi murtad. Hati-hati, tapi tentu ada kriterianya, dan Rasulullah menganjurkan kita untuk merawat, mendidik, dan membimbing anak yatim. Kalau ada orang yang mau melakukan itu, maka Rasulullah menjamin orang itu akan masuk surga asal dia beriman. Ana wa kafilul yatimi fil jannati hakada. Rasulullah memberikan isyarat dengan 2 jari, jari telunjuk dan jari tengah.